syarat-syarat jamak takdim. Syarat-syarat jamak takdim ini apa? Jamak yaitu menggabungkan antara dua sholat. Sholat yang pertama sama sholat yang kedua digabungkan. Dari sholat duhur dan sholat asar itu digabungkan, maka itu disebutnya jamak. Sholat maghrib sama isya digabungkan dalam satu waktu, itu disebutnya juga jamak. Takdim yaitu jamak yang diawalkan. Maknanya kita mengerjakan sholat yang kedua ini di waktu yang pertama. Ya, jadi kita sholat asar di waktunya zuhur, kita sholat isya di waktunya maghrib. Nah, itu disebutnya jamak takdim. Ya, jadi kalau misalkan kita lagi bepergian keluar kota, kita mau sholat, ya boleh di jamak takdim sesuai dengan syarat-syaratnya yang ditentukan. Syurutu jami takdim. Adapun syarat jamak takdim ini ada 4. Maknanya kalau 4 ini kurang 1, maka sholat jamak kita tidak sah. Berarti harus diulang lagi sholat. Jadi keempat syarat ini harus ada. Yang pertama apa? Yang pertama al-bada'atu bil ula, yaitu harus dimulai dengan sholat yang pertama. Ya, sholat yang pertama tadi apa? Zuhur dan maghrib. Ya, berarti harus mulai, kalau misalkan kita di waktu zuhur, berarti kita mau sholat zuhur sama asar, berarti yang dimulai terlebih dahulu harus zuhur. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya ternyata dia sholat asar terlebih dahulu? Ya, jam berapa? Jam 1. Ya, kita lagi pertengahan jalan, kita mau sholat jam 1, sholat jamak takdim. Sudah sekalian asarnya yuk, ayo. Ternyata dia sholat asar terlebih dahulu. Harusnya kan zuhur dulu baru asar, tapi dia sholat asar terlebih dahulu. Lah bagaimana ini hukumnya? Kalau seandainya dia melakukan itu dengan sengaja dan dia tahu bahwasanya itu tidak diperbolehkan, maka sholat asarnya tadi yang pertama itu batal. Ya, sholat asar yang pertamanya itu batal. Tapi kalau misalkan dia tidak tahu, ya, tidak tahu bahwasanya itu tidak diperbolehkan, atau tidak tahu bahwasanya syarat jamak takdim itu harus mulai yang sholat yang pertama dulu, zuhur dulu atau maghrib dulu. Nah, ini maka bagaimana? Maka sholat yang pertama itu hukumnya menjadi naflul mutlak. Ya, jadi sholat sunnah mutlak hukumnya. Maknanya selesai kita sholat zuhur harus lagi sholat asar. Ya, berdiri lagi, nyambung lagi sholat asar. Ya itu. Ya, jadi itu ya. Kalau misalkan dia sengaja, sholatnya itu batal. Tapi kalau misalkan tidak tahu, ya, tidak sengaja, maka sholatnya yang tadi itu menjadi pahala sunnah mutlak. Itu kalau misalkan kita tidak memiliki utang sholat. Jadi contoh gini, kita ini sebelum bepergian punya utang sholat, misalkan sholat asar. Besok kita berangkat pergi, di pertengahan jalan kita mau sholat jamak takdim. Ya, jam 1 berhenti di masjid. Kita sholat, ternyata kita melakukan sholat asar terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan ini dia sengaja, batal. Ya, tapi kalau misalkan dia tidak sengaja, ya, atau misalkan dia tidak tahu bahwasanya harus mulai zuhur terlebih dahulu, maka kalau misalkan dia punya utang sholat yang bentuknya itu sama, ya, yang macamnya itu sama. Oh iya, saya punya utang sholat asar, maka sholat asar yang ketinggalan itu, utang itu sudah kesaur dengan kita bayar tadi sholat asar. Tapi kalau misalkan kita tidak punya utang sama sekali, ya, kita mendahulukan sholat asar, ya, kita tidak tahu, ya, kita tidak sengaja, maka ini menjadi sholat sunnah mutlak. Maknanya pahalanya kita hanya pahala sunnah. Paham itu ya? Atau ada masalah lagi, ini juga sering. Wakadalau kalau bana fasadul ula.
Kalau misalkan ternyata yang pertama, sholat yang pertama itu ternyata tidak sah sholatnya, gambarannya seperti apa? Misalkan ternyata sholat yang pertama kita lakukan itu tadi kita batal misalkan, alhasil sholatnya kita itu tidak sah, sholatnya kita itu rusak ya. Ternyata saya itu imamannya sama makmum misalkan, bisa juga. Nah itu kan berarti sholat kita ternyata batal. Sedangkan kita sudah sholat zuhur juga sudah sholat asar. Lah bagaimana? Kalau sholat zuhurnya sudah jelas kan rusak, batal. Lah sholat asarnya itu bagaimana? Maka sholat asarnya itu kalau misalkan kita tidak punya utang yang sama ya dengan macamnya, yaitu sholat asar, maka itu jatuhnya sholat sunnah mutlak. Tapi kalau ternyata kita punya utang dan ternyata utang kita itu sholat asar, maka utang kita itu sudah tersaur dengan sholatnya kita tadi di waktu zuhur. Nah itu ya, itu syarat yang pertama di jamak takdim. Ya, adapun jamak takhir nanti syaratnya beda lagi. Yang kedua, wa niyatul jam'i biha, yaitu niat jamak di dalam sholat yang pertama. Ya, harus ada niatnya. Ya, kalau misalkan tidak niat sama sekali bagaimana? Ya tidak bisa, sudah selesai, kita tidak bisa jamak. Karena waktunya menjamak itu niatnya di waktu yang pertama, di sholat yang pertama. Kapan tepatnya? Ya, boleh waktunya itu dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Ya, walau ma'as salam, walaupun bersamaan dengan salam. Jadi misalkan ketika kita takbiratul ihram, Allahu sholli fardhu dzuri arba rakaatin lillahi ta'ala, Allahu akbar, lupa ndak niat jamak. Di dalam sholat kita di situ niat jamak, boleh. Selesai salam kita lanjut sholat asar. Ya. Atau misalnya kita tidak ingat kecuali pas mau salam, ya niat pas mau salam itu ya tetap boleh. Tapi kalau misalkan sudah salam assalamualaikum, maka ini sudah tidak bisa lagi niat untuk menjamak. Namun yang paling afdolnya kapan? Yang paling afdolnya ketika bareng takbiratul ihram bersamaan niat yang dengan sholat zuhur. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal muwalatu bainahuma, antara satu sholat yang pertama dengan sholat yang kedua harus berkesinambungan, ya terus menerus. Maknanya apa? Tidak ada jeda. Dan berapa batas jedanya yang diperbolehkan antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua? Yaitu 2 rakaatain khafifatain, 2 rakaat yang singkat. Ya kalau disebutkan 2 rakaat khafifatain itu berarti 2 rakaat hanya wajib-wajibnya saja. 2 rakaat hanya wajib-wajibnya saja itu mengambil waktu berapa menit? Contoh misalkan 2 menit. Berarti antara sholat zuhur ke sholat asar kita punya waktu 2 menit saja. Lebih dari 2 menit kita tidak bisa sholat asar karena sudah habis ya waktu jamaknya ya. Nah, itu harus diperhatikan. Adapun kalau misalkan kurang dari itu, kita semenit misalkan apa, selesai salam yang pertama wudu kita batal, kita langsung ngebut wudu, langsung balik lagi. Berapa waktunya? Cuman semenit aja wudunya, cepat luar biasa. Boleh tak nyambung ini asarnya? Boleh. Kenapa? Karena masih kurang dari 2 rakaat khafifatain. Tapi kalau kita sudah selesai ngebut wudunya, balik ternyata sudah lewat 2 menit. Nah, maka sudah tidak bisa lagi kita sholat asarnya tadi. Ya, jadi ada jeda sedikit, tidak ada masalah. Yang penting tidak melebihi daripada 2 rakaat khafifatain. Jadi kalau misalkan mau qomat ya tidak ada masalah. Qomat itu paling berapa detik aja. Ya, selesai salam sholat zuhur, bangun qomat. Ya, sunnah juga di situ. Nah, kemudian sholat ya tidak ada masalah. Lalu terus bagaimana ba'diyah zuhurnya?
Sholat sunnah ba'diyah zuhurnya dilakukan setelah sholat asar. Jadi kalau mau ngambil sunnahnya, sholat qobliyah zuhur terlebih dahulu, kemudian sholat zuhur, kemudian sholat asar, kemudian ba'diyah zuhur, kemudian ba'diyah asar. Kemudian yang terakhir, syarat yang terakhir wadawamul udri. Udurnya ini harus terus menerus ya. Ketika kita sholat ya. Maknanya apa? Ketika kita takbiratul ihram sholat yang kedua, itu kita harus dalam keadaan memiliki udur. Udur kita itu apa? Ya udur kita itu musafir. Musafir itu kan boleh ya, namanya udur ya, dapat keringanan. Nah, kalau mau jamaah takdim bagaimana? Disyaratkan takbiratul ihram sholat yang kedua kita masih dalam keadaan musafir ya. Contoh ya, kita selesai sholat asar selesai sholat zuhur, ternyata habis itu kita sampai ke batasan kota kita ya, sampai ke batasan kota kita. Nah, ini kalau misalkan di masjid, berhenti di masjid tidak ke gambar. Ini ke gambarnya kalau misalkan kita di kapal ya. Di kapal kita lagi sholat zuhur, Allahu Akbar, sholat jamaah ini. Selesai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kapal kita sampai masuk ke dalam kota kita, yaitu batasan yang tidak diperbolehkan kita untuk menjamak sholat. Maknanya sudah masuk ke lingkup kota, batasan kota kita, maka kita tidak boleh lagi sholat asar. Kenapa? Karena sebelum takbiratul ihram yang kedua saya sudah bukan orang yang musafir, tapi musafir saya, safar saya sudah selesai, maka tidak ada udzur lagi bagi saya untuk menjamak sholat tersebut, sehingga tidak diperbolehkan untuk melanjutkan daripada sholat yang kedua, yaitu sholat asar. Ya, jadi itu 4 syarat untuk jamak takdim yang harus diperhatikan. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi